Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Kita nanti akan ke segmen bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada kesaksian kita ini tadi ya. Ini kesaksian yang luar biasa kepada Pak Ibu ya. Ibu Marsinem. Ibu Marsinem bersama suami tadi ya. Baik. Ini semua tidak menduga. Artinya saya hanya ingin membuktikan bahwa tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita ternyata bisa dijadikan obat. Saya hanya membuktikan itu aja. Benarkah hasil riset saya dan penelitian saya itu tepat? Ternyata di lingkungan kita memang betul itu menjadi obat. Terbuktilah di antara puluhan orang yang cuci darah seangkatannya Bu Marsinem, beliaulah yang lolos dihentikan untuk cuci darah dinyatakan sembuh. Keberhasilan beliau ini beruntut, sekarang teman-temannya mulai pada datang. Ya. Yang kreatinnya tadi sampai 15, turun menjadi 9, turun menjadi 7, kemudian sampai kreatinnya 0,8. Saudaraku fan Hasan Sabila, satu fan kita, keluarga Hasan Sabila, selamat dari cuci darah akibat gagal ginjal. Yang berarti semua doa kita, doa bersama adalah doa yang dikabulkan atau dijabahi oleh Allah. Permintaan kita untuk sembuh ternyata terbukti betul sembuh. Saya memberikan hanya bisa pada ilmu saya, sebatas ilmu saya adalah herbal, kemudian racikan yang ada di lingkungan diracik sendiri, direbus sendiri, obatnya pakai mikrosolen. Berhasillah salah satunya dari saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saudara kita juga mereka yang ada di, saya dengar juga informasi yang ada di Wonosobo, sama cuci darah juga karena kreatinnya tinggi. Sekarang sudah mulai berangsur tinggal dari 11 sekarang tinggal 3. Semoga ini segera juga akan menyusul Bu Marsinem, dia sehat tanpa minum obat-obatan. Saudaraku fan Hasan Sabila, melihat WhatsApp dari Malaysia, saya seolah kayak ada panggilan jiwa. Ternyata mereka memantau terus Talkshow Hasan Sabila dan memberikan resep-resepnya, dan mereka mempraktekkan di sana. Terbuktilah resep ini di Malaysia sana, mereka pun menjadi sehat. Sehingga kalau saya kirim salam ke Malaysia, mereka sampai di depan radio itu menangis. Pingin sekali katanya ketemu sama Hasan Sabila. Maka salam rindu saya terhadap saudaraku yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian di Taiwan, di Arab Saudi, di Indonesia, saudara-saudara saya yang ada di Lampung, di Papua, di Aceh, Riau juga katanya selalu mantau. Kemarin saya lupa menyebutkan Riau. Timur Leste juga Pak. Timur Leste ya. Saya sempat diprotes, kenapa saya tidak disebut Bapak? Yang di Riau. Yang di Riau ya. Sekarang saya ingat. Kemudian saudara saya ada yang di Kalimantan, ada juga mereka yang di Bogor, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian lebih khusus lagi mereka yang ada di Kebumen. Sekarang radio kita bisa bersih sampai di Kebumen, di Purworejo. Tembus juga punya kita sampai di Temanggung, Magelang. Cuma sayangnya radio EMC Sehat Alami ini untuk nembus Klaten masih berat. Karena arah anten kita ke barat dan ke utara. Yang jadi ke timur ini agak berat. Insya Allah dalam perbaikan ini kita akan berupaya supaya di sekitar timur sampai Klaten, sampai syukur nanti sampai Wonogiri bisa mendengar kesehatan herbal Hasan Sabila.
Tidak lupa juga saudara-saudara saya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang selalu memantau dan tidak pernah padam radionya 24 jam mendengarkan Hasan Sabila. Terima kasih juga saya kepada saudara-saudara saya yang selalu pingin sehat secara alami. Sekarang sudah mulai terbukti, satu demi satu kita petik kesaksian kita. Fan Hasan Sabila sudah membuktikan resepnya. Mereka berangsur menjadi orang yang sehat. Saya hanya bisa berucap terima kasih, hanya bisa memberikan ilmu, hanya bisa berbuat kebaikan, hanya bisa selalu menyebarkan salam. Saudara-saudaraku fan Hasan Sabila, setiap hari Kamis kita masuk di dalam program tadi yang sudah lewat, itu adalah Kita. Singkatan dari kisah nyata. Segmen berikutnya, masuklah Hasan Sabila dalam program Bahas. Apa Bapak Ibu bahas itu? Ingat? Bagi-bagi resep Hasan Sabila. Nah, ini program yang setiap hari Kamis. Maka bagi mereka yang senang sekali dengan resep-resep, maka di hari Kamis ini banyak saya mengeluarkan resep kepada mereka yang membutuhkan segera dicatat. Karena tidak ada pembahasan tentang kesehatan, tentang penyakit, ya. Kita langsung kepada resep. Fan Hasan Sabila yang tercinta, sekarang masih banyak orang yang bingung. Setiap penderita diabetes kakinya menjadi gedibel, kesemutan, seperti dicucuk jarum, nyeri pada telapak kaki. Ada lagi diabetes yang mati rasa. Vonis dari rumah sakit neuropati, artinya diabetes yang mengakibatkan matinya saraf pada bagian tertentu. Bisa pada tangan, bisa pada kaki, bisa pada mulut. Yang terjadi seperti ini, maka resepnya menjadi berbeda Bapak dan Ibu ya. Nah, saya akan memulai resep diabetes yang kakinya ditusuk-tusuk seperti nyeri dan sebagainya. Saya memulai dari itu. Ini untuk diabetes. Jadi nanti ada 2 resep Bapak Ibu ya. Kemarin yang pada umumnya saya memberikan pure resep diabetes secara umum. Sekarang saya pisah-pisahkan. Kasih judul di situ resep diabetes kaki kesemutan, nyeri, dan nyilu. Sudah Bapak Ibu? Baik, yang pertama adalah ambil kulit kayu duet 10 cm persegi. Kemudian kulit kayu lagi, yaitu kulit kayu waru, ya, warunya waru lengis, ambil 10 cm persegi atau sedapatnya. Kalau memang pohonnya waru itu masih kecil, ya, atau sedapatnya. Ibu ambil kulitnya, kemudian masukkan. Sudah? Sekarang masuk ke daun. Ini tadi kulit kayu, sekarang daunnya. Daun akasia sebanyak 7 lembar. Daun kayu putih sebanyak 7 lembar.
daun alpokat 3 lembar. Semua bahan dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil termasuk daunnya. Siapkan air 5 gelas. Kemudian sisakan 3 gelas. Berarti diminum pagi, siang, dan sore. Bagi mereka yang menderita kakinya seperti ditusuk-tusuk gitu, bagi penderita diabetes, maka pantangannya adalah 1. Es. 2. Kopi. 3. Jelantah. 4. Makanan daging yang dibakar. Ini tidak boleh. Sekarang masuk kepada penderita diabetes yang sarafnya diponis adalah mati. Bisa pada kaki, bisa pada leher, bisa pada mata, bisa pada mulut, ya, atau tangan. Neuropati. Disebut penyakitnya neuropati diabetes. Ini akibat penumpukan gula di dalam darah yang tidak bisa terbuang oleh urin. Pada akhirnya penyakit seperti ini nanti kaki akan mengecil. Kali itu terjadi pada bagian kaki. Sekarang resepnya adalah, nah ini bedanya di sini loh Pak. Kadang saya berganti-ganti memberikan resep itu sesama diabetes. Ini melihat kasusnya. Ya, ini kasusnya sudah beda lagi. Ini mematikan saraf kalau yang ini. Nah, maka resepnya adalah 1. Asam jawa. Ambil secukupnya. Biji durian. Ambil 3. Biji salak 6. Akar alang-alang, ambil 5 lonjor, kita potong-potong. Yang terakhir adalah daun salam, ambil 7 lembar. Nah, kalau mereka, ukuran airnya ya, ini ukuran airnya berarti dari 5 gelas sisakan 3 gelas. Diminum pagi, siang, dan sore. Esok buat lagi sampai ini mengecil atau menipis rasa sakitnya atau sama sekali sudah sembuh. Berarti kita berhenti. Katakanlah sesama penderita diabetes dan sama rasa sakitnya, ya, mati rasa. Ini bisa terjadi bahwa yang satu sembuh di dalam 10 hari, yang satu 1 bulan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini karena setiap manusia bukan metabolismenya yang berbeda. Asupan makanan yang dikonsumsi setiap manusia berbeda. 1 contoh Pak ya. Ini contoh ini Pak. Bapak Dullah, penderita diabetes. Kemudian terjadi mati rasa. Bapak Udin juga sama, penderita diabetes, mati rasa. Bapak Dullah senang dengan sayur dan buah, sedangkan Bapak Udin senang dengan lemak-lemakan. Sehingga kalau diproses menjadi obat di dalam tubuh, maka Bapak Dullah lebih cepat sembuhnya karena nutrisi di dalam tubuh ini sudah lengkap. Sedangkan Bapak Udin penuh dengan lemak-lemakan, maka ini lebih lama. Ya gitu Pak ya. Kita jangan membandingkan dengan si A kok sudah sembuh, saya kok belum gitu. Jadi melihatlah diri kita bahwa diri kita sudah benar belum di dalam membawakan pola menu yang sehat. Gitu. Itu kemarin jadi ada yang iri gitu.
Yang satu sembuh, satu kok belum. Yang belum ini protes. Kok saya duluan, kok saya belum, saya duluan berobat, kok saya belum sembuh. Itu baru 2 minggu kok sudah sembuh. Inilah sekarang saya jelaskan. Ternyata permasalahannya adalah kebiasaan dari kecil, ya, dari kecil, katakanlah dari umur SMP. Dari umur SMP hingga dia dewasa. Dewasa ini dia terkena diabetes. Tapi hobinya dia makan sayur dan buah. Maka dia lebih selamat. Dibanding dia dari SMP tidak pernah mengenal sayur, hanya makannya telur dan nasi. Atau tahu tempe tanpa sayur. Nah, ini lebih lama. Penyakitnya sama tapi pengobatannya pun menjadi lebih lama. Begitu Bapak Ibu pengertiannya ya. Jadi jangan kita melihat bahwa si A kok sudah sembuh, saya kok belum. Apakah saya tidak cocok? Bukan tidak cocok, Bu. Semua obat yang namanya untuk diabetes ya itulah kandungannya. Kemanapun kita berpindah sama aja kandungannya juga itu. Jadi tinggal kitanya. Ya, itu menjadi koreksi kita. Terus yang kemudian saya juga akan menyampaikan bahwa mabuk perjalanan, kebiasaan kan kita pakai obat-obatan nih Bu ya. Obat mabuk perjalanan ya, obat warungan. Obat warung atau kita beli di apotek, maka kita bisa membuat sendiri. Kita tanpa mengenal kimia. Kasih judulnya adalah resep mabuk perjalanan. Ya. Siapkan bolpen dan kertasnya Ibu ya. Pertama, daun pace 3 lembar, daun jambu dersono 3 lembar, daun mete 3 lembar. Direbus dengan air 4 gelas, sisakan 2, diminum pagi dan sore. Jadi kalau kita ingin berpergian, kita sudah menyiapkan. Ini kita siapkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Jadi kita menyiapkannya misalnya mau 3 hari pergi, mulai dari hari pertama sampai hari H kita berangkat, kita sudah membuat. Terus kita coba pergi. Dah, pergi. Sampai kita kembali lagi, itu masih tanpa kita merebus lagi, dia tidak akan mabuk di dalam perjalanan. Itulah resep Hasan Sabila yang bisa saya berikan kepada fan Hasan Sabila dalam program bahas ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi fan Hasan Sabila. Amin. Saya Hasan Sabila mengucapkan salam sehat alami. Terima kasih. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.